teman-teman, aku mau bertanya, siapa yang sudah pernah scuba diving atau menyelam di Indonesia angkat tangan? Oke, kayaknya nggak nyampe 50% ya. Dan ini hal yang sangat menyedihkan. Karena menyelam seperti foto saya di belakang ini adalah aktivitas yang surgawi banget di Indonesia. Bahkan bule-bule tuh bisa rela-rela datang ke Indonesia hanya untuk menyelam. Dan selain hobi menyelam di laut beneran, ternyata saya 8 tahun terakhir ini jadi hobi menyelam ke masalah yang ada di laut. Jadi 8 tahun ini saya membangun sebuah organisasi dan platform namanya adalah Divers Clean Action, di mana memang kami melakukan berbagai aktivitas konservasi laut yang membuat kami mendapatkan rekognisi dan juga dukungan dari internasional. Namun sebelum makin jauh ke arah sana, saya mau bercerita sebagai personal kapan saya memulai ini semua. Dan saya jadi ingat pada tahun 2003, di mana saat itu saya belum kayak anak kecil di sini, di mana kalau misalnya lagi turun ke laut, terus bapak saya bilang, Tenia ayo waktunya udah habis, terus saya kasih tanda metal, terus bilang ntar dulu ya pak, masih seru nih gitu. Tapi sebenarnya dulu pas tahun 2003, saya belum bisa kayak AI yang ngebayangin diving di Indonesia nih secantik ini, dengan banyak ikan-ikan Nemo. Pada tahun 2003 saya sekolah di Jakarta Selatan, di mana teman-teman saya pasti mainnya ke Disneyland gitu ya. Nggak kenal tuh yang namanya laut gitu, nggak kenal yang namanya pulau-pulau kecil di mana listriknya waktu itu masih susah. Dan pada saat itu, bapak saya memaksa saya nyebur ke laut dengan sudut pandang anak kota itu tadi. Yang saya pikirkan tentunya kayak film-film Jaws gitu ya. Laut nih susah dan menyeramkan sekali. Dan saya rasa ini adalah salah satu kenapa alasan laut kita ini nggak dijaga. Karena banyak yang mungkin bahkan nggak tahu di dalamnya seperti apa, jadi nggak bisa sayang dan menjaga. Nah, lautan yang sebenarnya cantik seperti ini, saya jadi ingat di tempat di Kepulauan Seribu, di mana bapak saya waktu itu ditugaskan dari tahun 2003 sampai 2007 bekerja di sana. Dan setiap Sabtu Minggu saya main ke rumah bapak yang ada di sana, dan ini tempat saya menyelam. Jadi pertama kali saya menyelam di sini, di depan dermaga, dan tempat yang saya senangi, yang membuat saya jatuh cinta sama menyelam, sekarang udah nggak ada Nemonya, malah ada seperti ini. Ini real gitu ya, dan ini yang kita hadapi, dan kalau kita nggak ngapa-ngapain akan terus seperti ini. Dan pada saat itu saya kesel banget, jadi saya nanya sama bapak saya, ini kenapa sih pemerintah nggak ngapa-ngapain? Atau mungkin perusahaan yang salah? Atau siapa? Dan akhirnya bapak saya bilang, kamu tuh harus masuk ke dalam sistem, kalau mau merubahnya. Jangan cuma jadi netizen komentar doang gitu ya. Dan akhirnya saya memilih sistem apa nih ya? Akhirnya saya belajar dulu, saya memilih kuliah teknik lingkungan. Pada saat itu sebagai anak teknik saya ngelihat masalah menjadi sebuah function atau sebuah mesin begitu ya, tapi ketika saya punya urut begitu, sampah yang ada di laut datangnya dari mana? Dan banyak pulau-pulau yang banyak sampah ini rata-rata yang dekat pemukiman, kondisi lautnya, atau memang di daerah dekat mangrove atau bakau. Padahal teman-teman, bakau ini atau mangrove bisa menyerap karbon 5 kali lipat lebih besar dibandingkan pohon-pohon yang ada di darat atau terestrial. Jadi sangat-sangat bahaya kan kalau misalnya ini bisa mati karena masalah sampah. Akhirnya saya terus mendalami lagi dan mengenali yang namanya adanya teknologi tepat guna. Oh ternyata masalah ini selalu ada karena kadang orang beli mesin, ditaruh, terus habis itu nggak bisa dipakai sama masyarakat. Atau bahkan nggak bisa benar-benar menyelesaikan masalah sampah laut misalnya. Akhirnya saya juga melihat lagi, dan throwback gitu ya ke zaman dulu saya kecil di pulau-pulau ini, mungkin bisa saja masalah teknologi nggak ketemu dengan sistem cara berpikir orang-orang. Di salah satu pulau ini, yang mereka anggap solusi adalah menumpuk sampahnya bertahun-tahun, kemudian mereka bikin bangunan di atasnya. Karena menurut mereka itu lebih baik daripada membakar sampah atau membuang sampah ke laut. Kayak gitu. Dan hal ini sebenarnya sangat-sangat berbahaya, dan juga sebenarnya bisa memotivasi mereka untuk memotong pohon mangrove yang ada di sana. Dari situ akhirnya kita bekerja sama banyak dengan pemerintah dan juga akademisi untuk melakukan sampling, melihat sampah apa sih yang paling banyak kita temukan di bawah laut.
Dan dari situ kita bikin aksi yang mungkin menyasar ekosistem satu-satu dulu, daripada mikirin kompleks banget masalahnya. Dan akhirnya kita bikin beberapa program bersama masyarakat terkait koral, terkait terumbu karang, terkait bakau, bagaimana ternyata menanam bakau juga ada tekniknya, dan tadi bisa menyelamatkan lingkungan laut. Di sisi lain kita ngelihat ke masyarakatnya juga. Kita sudah mencoba memiliki aksi terkait karang dan juga bakau, tapi ternyata masyarakat ini kan sumber yang memproduksi sampah. Akhirnya kita bareng sama ibu-ibu bikin sebuah modul dengan bahasa mereka sendiri, kita edukasi rumah ke rumah, atau yang kita sebut dengan door-to-door education. Dan sebenarnya mereka mau berubah. Sampah yang terkoleksi dan terdaur ulang itu bisa meningkat 3-10 kali lipat, hanya dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun kita berprogram. Tapi kita sadar, nggak semua sampah bisa didaur ulang. Akhirnya kita bareng sama ibu-ibu lagi, melakukan inovasi dan mengajak mereka untuk jualan produk tanpa kemasan sekali pakai. Dengan cara curah, yang mungkin sudah pernah ada ya, di pasar dan di jamu dan lain-lain. Dan akhirnya mereka seneng, karena mereka jadi bisa saving uang, karena lebih hemat, dan mereka bisa dapat tambahan pendapatan dari masalah sampah. Dan saya jadi ingat, salah satu ibu yang kita dampingi namanya Bu Nurpiah, yang tadinya dia mungkin nggak peduli sama sampah, akhirnya dia bisa membangun bank sampahnya di desa yang dekat sungai, karena masalah sampah nggak hanya ngomongin Pulau Seribu, tapi juga ngomongin daerah yang ada di perkotaan. Di sana mereka jadi bisa terlepas dari pinjol, karena ternyata masalah sampah bisa juga jadi rupiah. Dan hal ini yang membuat kita terus bergulir, dan tidak patah semangat gitu ya, walaupun masalah-masalah terus ada. Dan dengan relawan-relawan kita yang tersebar di Indonesia dan belasan desa yang sudah kita ajak kolaborasi, kita juga sadar perubahan sistemik butuh kebijakan. Dan akhirnya kita menginisiasi bareng sama berbagai organisasi di Indonesia untuk melakukan yang namanya pawai bebas plastik. Dimana ini udah tahun keempat, dan kami mendapatkan feedback, ini menjadi sebuah endorsement atau dukungan bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakannya sendiri bagaimana bisa meminimasi sampah dari sumber. Yang namanya masalah kompleks lagi, ngomongin iklim dan sampah laut, ternyata saat PSBB kemarin, ini juga menimbulkan masalah baru. Dan akhirnya kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuat sebuah buku panduan untuk Horeca atau hotel, restoran, dan kafe yang saat PSBB ini meningkatkan sampah plastik sekali pakai 50-70%. Nah, dengan buku panduan ini sekarang kita sudah mendampingi lebih dari ratusan badan usaha untuk mengubah kemasannya karena pandemi bukan menjadi alasan untuk memproduksi sampah-sampah yang biasanya kita temukan di laut karena susah didaur ulang. Pesan terakhir dari saya jadi ingat ketika tahun 2019 saya diundang jadi peserta termuda dari 200 pemimpin Asia Pasifik oleh Pak Obama sama Bu Michelle. Dekat gitu ceritanya. Saya jadi ingat salah satu pesan yang saya dapatkan adalah setiap masalah kompleks, baik itu tentang masalah iklim, masalah sampah laut, itu membutuhkan solusi lintas generasi. Maksudnya apa? Kita harus estafet. Bisa saja masalah iklim, masalah sampah tidak selesai saat saya masih hidup di dunia ini. Seperti misalnya bapak saya kemarin meninggal, dan mungkin masalah lingkungan di Pulau Seribu belum selesai saat bapak saya masih hidup. Tapi ada saya melanjutkannya, dan saya harap apa yang saya lakukan sekarang bisa mempermudah upaya-upaya dan aksi generasi selanjutnya. Dan itu yang kita butuhkan, semangat keluar dari ruangan ini, jangan overwhelmed dengan berbagai masalah kompleks, masalah iklim, tapi teman-teman cari sistem terdekat yang bisa teman-teman ubah, karena kita sangat butuh perubahan sistemik yang kecil-kecil, tapi tersebar di mana-mana agar kita bisa tetap hidup, bukan hanya karena untuk lingkungan. Terima kasih.